Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya Muhammad Fafa dan ada Rizky Alfarizi, M. Radia, dan M. Nawir. Pada video ini kami akan membahas spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Aplikasi yang akan kami buat yaitu aplikasi penyewaan lapangan olahraga berbasis website. Aplikasi kami ditujukan kepada penyewa lapangan dan penyedia lapangannya. Oke, di sini ada daftar isi dari SKPL kami, yaitu ada yang pertama pendahuluan, terus di bagian kedua ada deskripsi umum perangkat lunak, dan di bagian yang ketiga ada deskripsi kebutuhan. Pada bagian awal, yaitu bagian pendahuluan, akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ada namanya tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini dibuat untuk mendeskripsikan atau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan perangkat lunak kelompok kami, mulai dari kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan fungsional hingga kebutuhan bisnis. Yang selanjutnya ada lingkup masalah. Proyek kami adalah aplikasi pemesanan lapangan olahraga berbasis website. Terdapat ruang lingkup yang digunakan dalam pengerjaan proyek perangkat lunak ini, yaitu aplikasi berbasis website ini dibuat dengan menggunakan beberapa teknologi pemrograman seperti PHP, HTML, JavaScript, CMS, database SQL, Search Engine Friendly atau SEO, dan Company Profile CD. Selanjutnya ada definisi, istilah, dan singkatan. SKPL adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, atau dalam bahasa Inggris sering juga disebut sebagai Software Requirement Specification atau SRS, dan merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Pada 1.4 ada aturan penomoran. Penomoran kebutuhan fungsional, cara penomorannya adalah SKPL strip F, strip XX. Deskripsi penomoran, F merupakan kode untuk fungsional, XX merupakan nomor urut struktur butir-butir pada kebutuhan fungsional. Pada penomoran kebutuhan non-fungsional, cara penomorannya adalah SKPL strip NF strip XX. NF merupakan kode untuk non-fungsional, XX merupakan nomor urut struktur butir-butir pada kebutuhan non-fungsional. Pada poin 1.5 terdapat referensi. Referensi yang digunakan para perangkat lunak ini adalah berikut listnya, list dari referensi yang digunakan, dan ada deskripsi umum dokumen atau ikhtisar. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian utama berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini, lingkup masalah yang diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan deskripsi umum. Bagian kedua berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan, meliputi fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Bagian ketiga berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Alfarizi. Baik, saya di sini akan menjelaskan deskripsi umum perangkat lunak. Pada 2.1 menjelaskan deskripsi umum sistem, yaitu aplikasi penyewaan lapangan olahraga. Pada proyek kami ini akan berbasis website, sehingga pengguna dapat mengaksesnya secara online dimanapun ia berada dengan menggunakan gawai atau smartphone. Sistem pemesanan lapangan olahraga berbasis website dapat dilakukan di mana saja tanpa harus pergi ke tujuan. Dan pemesanan ini sangat mudah, yaitu dengan mendaftarkan nama pemesan dan mengisi nomor handphone yang dapat dihubungi. Setelah mengisi nama dan nomor pemesan ke dalam kolom yang ada di web, pemesan akan diminta untuk memilih nomor lapangan dan jam sewa. Jika pengguna belum datang pada saat setengah jam sebelum jam sewa dimulai, pengguna akan dihubungi nomor handphonenya. Jika pengguna tidak dapat dihubungi, maka pemesan itu diganti dengan pemesan yang ingin menggunakan lapangan pada jam sewa tersebut.
Aplikasi ini memiliki fungsi yaitu untuk dapat memesan lapangan olahraga secara online, melihat ketersediaan lapangan, memilih lapangan, melakukan pembayaran elektronik, serta menampilkan bukti pembayaran dan menyimpan riwayat pembayaran pada sistem. Pada 2.2 terdapat karakteristik pengguna. Aplikasi ini menargetkan masyarakat yang hendak menyewa lapangan olahraga. Aplikasi ini praktis atau memudahkan pengguna dalam penyewaan lapangan. Jika dibandingkan dengan cara konvensional, pemesanan lapangan olahraga melalui website ini dinilai jauh lebih efektif. Hanya dengan beberapa klik saja, pelanggan sudah bisa memesan lapangan yang mereka inginkan. Dalam kategori pengguna terdapat admin. Tugas admin yaitu mengelola peran seperti user operator. Admin bertugas melakukan pembagian hak akses peran tertentu tanpa harus menulis ulang atau mengubah kode program untuk menangani kebutuhan setiap pengguna secara individu. Hak akses ke aplikasi. Admin memiliki hak-hak khusus yang tidak bisa diakses oleh user seperti memberi hak akses dari operator. Kategori pengguna yang kedua yaitu operator. Yaitu tugasnya mengelola pemesanan lapangan mulai dari menerima pemesanan, menambahkan pemesanan, hingga menghapus pemesanan. Hak asasi ke aplikasi. Dapat mengakses fitur-fitur yang diizinkan oleh admin. Kategori pengguna yang ketiga yaitu user. Tugas dari user adalah melakukan penyewaan lapangan. Hak aksesnya, user pengguna memiliki hak yaitu membuat akun, melihat ketersediaan lapangan, melakukan pemesanan lapangan, dan melakukan pembayaran. Pada 2.3 terdapat batasan. Batasan yang ada ialah username, antar user tidak boleh sama, dan harus dapat diakses melalui website. Dan 2.4 lingkungan operasi. Aplikasi client server ini dapat berfungsi dengan spesifikasi yang pertama, server Apache HTTP, 2 klien, 3 OS apapun karena berbasis website. Keempat, DBMS atau MySQL. Kelima, scripting language yang biasanya PHP, HTML, dan JavaScript. Dan yang terakhir, web browser. Dapat berjalan di web browser apapun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nawir Albi akan menjelaskan terkait deskripsi kebutuhan. Deskripsi kebutuhan pertama terdiri dari kebutuhan antarmuka eksternal yang terdiri lagi antara antarmuka pemakai, antarmuka perangkat kelas, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. Pertama terkait antarmuka pemakai. Sistem informasi berbasis website ini digunakan oleh calon penyewa lapangan yang memiliki akses untuk menyewa lapangan yang tersedia. Seller atau penyedia lapangan yang dapat disewakan yang memiliki hak akses untuk memasang iklan melalui admin. Admin atau pemilik dan pengatur web memiliki hak untuk menambah, menghapus, merubah data kosan yang akan disewa sesuai perintah pemilik kos. Komponen perangkat lunak yang diperlukan user untuk mengakses website kami yaitu browser atau peramban web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Yang kedua, terkait antarmuka perangkat kelas. Aplikasi kami membutuhkan perangkat kelas seperti monitor sebagai alat bantu untuk melihat informasi, keyboard dan mouse untuk membantu dan melakukan proses jual beli. Adapun perangkat kelasnya dapat berupa personal komputer atau PC, laptop, dan handphone atau gawai. Yang ketiga, terkait antarmuka perangkat lunak. Aplikasi kami dapat dijalankan pada browser apa saja. Aplikasi kami dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database-nya menggunakan MySQL. Yang keempat, antarmuka komunikasi. Yang dibutuhkan hanya sebuah komputer server dan satu atau beberapa komputer klien yang terhubung secara client server dalam lingkup jaringan internet atau intranet berbasis protokol transmission control, protokol internet, protokol TCP atau IP. Baik, terkait selanjutnya adalah model use case.
Pertama, dalam model use case ini terdapat diagram use case. Di diagram use case ini terdapat 3 aktor, yaitu customer, admin, dan yang ketiga adalah pemilik website. Nah, customer ini dapat login customer, dan selanjutnya dapat memilih lapangan yang ingin disewa, dan selanjutnya adalah melakukan transaksi. Nah, dalam aktor yang admin ini dapat login admin, update informasi, kelola data penyewaan dari customer yang telah memilih dan merencanakan penyewaan lapangan. Yang keempat adalah kelola data transaksi yang telah terjadi antara customer dan admin yang saling berhubungan untuk menjalankan transaksi saling bayar untuk mendapatkan hasil penyewaannya. Itu adalah laporan penyewaan. Pada faktor pemilik website ini, dia dapat login pemilik. Yang kedua adalah terima data penyewaan. Yang ketiga, terima laporan penyewaan. Selanjutnya adalah definisi aktor. Aktor atau pelanggan. Pelanggan mempunyai wewenang sendiri, yaitu untuk membuka menu yang terdapat dalam website atau aplikasi seperti menginput, pilih menu, pilih lapangan, dan pilih pembayaran. Yang kedua, pemilik website. Pemilik website dapat memberi role kepada user, yaitu sebagai admin atau pelanggan, lalu dapat diterima data transfer dan terima laporan penyewaan. Yang ketiga, admin. Admin dapat menyimpan data user dalam aplikasi atau website seperti update informasi, kelola dan data transaksi, terima data transfer, dan terima laporan penyewaan. Selanjutnya, definisi use case. Dalam definisi use case ini terdapat pilihan menu login, yaitu sistem akan menampilkan menu untuk user login. Yang kedua, pilihan lapangan. Sistem akan menampilkan lapangan yang akan disewa. Yang ketiga, pilihan pembayaran. Sistem akan menampilkan menu pembayaran melalui rekening BCA, BNI, dan untuk lebih mempermudah pembayaran bisa melalui dompet digital seperti Dana, OVO, dan lain-lain. Yang keempat, kelola data penyewaan. Sistem akan mengelola jalannya penyewaan tersebut. Yang kelima, kelola data transaksi. Sistem akan mengelola pembayaran yang diberikan oleh customer. Yang keenam, laporan penyewaan. Sistem akan menampilkan laporan tenggang waktu penyewaan data dan bukti pembayaran. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Muhammad Wafa Al-Awsad akan membahas tentang skenario dari use case-nya. Yang pertama itu ada menu login. Jadi tujuan dari menu ini adalah untuk user agar dapat masuk ke dalam aplikasi sebagai user yang terdaftar. Di aktornya di sini yang pertama ada pelanggan. Pre-kondisi atau kondisi sebelumnya yaitu user harus memilih atau menekan tombol untuk login. Skenarionya, aksi yang dilakukan aktor yaitu yang pertama yang pasti memilih menu untuk loginnya, lalu menginput username, dan lalu menginput passwordnya. Lalu reaksi dari sistemnya yaitu aplikasi akan mengecek kesesuaian antara username dan passwordnya. Lalu user akan dapat masuk ke dalam aplikasi sebagai user yang terdaftar. Dan aplikasi akan menampilkan halaman home atau halaman pertama website. Lalu yang selanjutnya ada menu untuk memilih lapangan. User case ini menggambarkan proses bagaimana pemilihan lapangan disewa. Aktor yang ada pada user case ini yaitu adalah pelanggan. Kondisi yang ada itu yaitu menu awal aplikasi atau setelah user selesai login. Skenarionya, pertama aktor akan memilih jenis lapangan, lapangan futsal, basket, atau badminton. Lalu user akan menginputkan daerah. Lalu yang ketiga, reaksi dari sistemnya, aplikasi akan menampilkan pilihan lapangan yang terdaftar. Lalu user akan memilih salah satu lapangan yang muncul. Ketika sudah dipilih, sistem akan bereaksi yaitu menampilkan detail dari lapangan, yaitu berupa jadwal ketersediaan, harga sewa, alamat lengkap, nomor yang dapat dihubungi, dan fasilitas yang ada.
Lalu selanjutnya jika pelanggan merasa cocok dan ingin melakukan penyewaan, pelanggan akan memilih lapangan tersebut. Dan selanjutnya akan masuk ke pembayaran. Nah, di sini sebelumnya apabila user sebelumnya belum login, maka pelanggan tersebut akan diarahkan ke menu login terlebih dahulu. Namun apabila sudah login, dia akan masuk ke menu pembayaran. Oke, selanjutnya adalah skenario menu pembayaran. Di sini deskripsi dari user case-nya yaitu untuk menggambarkan bagaimana proses dari pembayaran itu. Aktor yang terlibat pada bagian ini adalah pelanggan. Kondisi sebelumnya yaitu memilih lapangan. Skenarionya yaitu yang pertama, si aktor atau si pelanggan memilih menu pembayaran, lalu sistem menampilkan metode pembayaran yang dapat digunakan. Kemudian yang ketiga, aktor akan memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Lalu setelah itu sistem akan memverifikasi pembayaran tersebut. Lalu jika terbukti benar, sistem akan menampilkan bukti pemesanan dan kembali ke menu awal. Lalu selanjutnya ada skenario login untuk pemilik website. Ini sama dengan login untuk pelanggan. Selanjutnya ada skenario untuk data penyewaan. Di sini tujuan dari user case ini yaitu agar user dapat melihat data penyewaan. Aktor yang ada pada bagian ini adalah pemilik website atau juga bisa nanti admin. Kondisi sebelumnya yang harus dipenuhi yaitu user harus terlebih dahulu login sebagai pemilik website atau admin. Skenarionya setelah user berhasil login sebagai pemilik website yaitu user menekan menu terima data penyewaan, lalu reaksi sistem adalah menampilkan data penyewaan. Lalu yang selanjutnya ada laporan penyewaan. Tujuan dari bagian ini adalah agar dapat melihat laporan dari penyewaan lapangan. Aktor yang dapat terlibat pada bagian ini ada pemilik website atau admin. Kondisi yang sebelumnya harus terpenuhi yaitu user harus terlebih dahulu login sebagai pemilik website atau admin. Skenarionya yang pertama itu user menekan menu terima data penyewaan, lalu reaksi sistem adalah menampilkan laporan penyewaan pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada login sebagai admin, ini sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya ada update informasi. Tujuannya yaitu untuk mengupdate informasi terkait lapangan. User case ini menggambarkan proses bagaimana admin dapat mengupdate informasi lapangan. Aktor yang terlibat pada bagian ini yaitu adalah admin. Kondisi yang harus dipenuhi sebelumnya yaitu user harus login sebagai admin. Skenarionya yang pertama, user atau admin akan mencari lapangan yang akan diupdate informasinya, lalu sistem akan menampilkan lapangan, dan kemudian user akan mengupdate informasi, memilih opsi untuk update informasi, lalu sistem akan menampilkan data yang terkait dengan lapangan tersebut dan admin bisa merubahnya. Lalu admin merubah informasi tersebut, memperbaharuinya, dan kemudian setelah itu admin menekan simpan informasi, dan selanjutnya reaksi sistemnya yaitu aplikasi menyimpan informasi yang sudah diupdate. Skenario yang selanjutnya, kelola data penyewaan ini sama, hanya saja aktornya yang pada bagian ini adalah admin. Dan yang selanjutnya ada skenario untuk kelola data transaksi. Pada bagian ini, user case ini akan menampilkan data transaksi
Nah, di mana aktornya yaitu adalah admin. Syarat kondisi yang sebelumnya harus dipenuhi adalah user harus login sebagai admin. Skenarionya yaitu yang pertama, user menekan kelola data transaksi dan reaksi dari sistem adalah menampilkan data transaksi dari penyewaan lapangan. Yang selanjutnya ada laporan penyewaan. Pada bagian ini sama dengan laporan penyewaan yang dapat dilakukan oleh pemilik website. Lalu yang selanjutnya ada user stories. Pada bagian user stories ini yaitu sebagai seorang pelanggan, saya ingin dapat melihat jadwal ketersediaan lapangan, sehingga saya dapat memilih lapangan untuk disewa sesuai jadwal yang tersedia. Sebagai seorang pelanggan, saya juga ingin dapat menggunakan metode pembayaran yang dapat diakses melalui handphone, sehingga saya dapat membayar sewa lapangan dengan mudah. Lalu yang ketiga ada sebagai seorang pelanggan, jika terdapat kesalahan, saya ingin mengajukan keluhan dengan cepat dan mudah dengan menyediakan nomor penyewa yang bisa dihubungi. Lalu selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Ada kebutuhan keamanan, yaitu yang pertama melakukan backup terhadap data secara berkala, yang kedua penyimpanan data riwayat transaksi, yang ketiga pembatasan komunikasi terhadap suatu area tertentu dalam program. Lalu selanjutnya ada atribut kualitas dari perangkat lunak kami. Yang pertama availability, yaitu aplikasi harus dapat beroperasi 24 jam per hari. Yang selanjutnya sistem kami harus dapat melayani minimal 100 transaksi pemesanan setiap harinya. Lalu selanjutnya aplikasi kami harus nyaman digunakan seperti UI yang menarik dan enak dilihat. Yang selanjutnya aplikasi harus mudah diakses di perangkat lunak dengan browser apapun. Kemudian data-data pemesanan yang disimpan dalam database harus disimpan dalam database. Yang selanjutnya untuk respon time, website kami harus dapat memperbarui halaman ketersediaan maksimal dalam 5 detik. Untuk keamanan data dari user berupa nama dan password harus terjamin keamanannya. Yang selanjutnya untuk komunikasi, website kami tersedia dalam bahasa Indonesia. Kemudian bagian 3.5 ada batasan perancangan, yaitu yang pertama, aplikasi kami berbasis website. Browser yang digunakan disarankan menggunakan versi yang terbaru. Lalu yang kedua, aplikasi kami membutuhkan koneksi internet. Yang selanjutnya ada ringkasan dari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional dari aplikasi kami yang pertama yaitu dapat menampilkan tampilan awal ketika masuk ke dalam aplikasi. Yang kedua, menu untuk admin dan user untuk login ke sistem. Yang ketiga, dapat melakukan proses penyewaan lapangan. Keempat, dapat melakukan proses pembayaran. Kelima, dapat melakukan pencatatan transaksi hasil penyewaan. Yang keenam, sistem dapat menampilkan data waktu penyewaan lapangan. Yang ketujuh, sistem dapat menampilkan informasi lapangan terkait alamat, kontak yang dapat dihubungi, fasilitas, harga, dan sebagainya. Yang ke-8, sistem dapat menampilkan pilihan lapangan daerah berdasarkan filter yang dipilih oleh user, yaitu seperti berdasarkan daerah, berdasarkan tanggal, atau berdasarkan jam ketersediaannya. Yang ke-9, yaitu sistem dapat menambahkan lapangan serta dapat mengubah informasi yang terkait jika diperlukan di kemudian hari. Kemudian di sini ada kebutuhan non-fungsional. Bagian ini sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, itu saja dari kelompok kami.
Bila ada kekurangan kami mohon maaf, bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.